Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngobrol santai Bapak Ibu. Yang bisa lewat Zoom silahkan gabung di Zoom. Silakan kalau mau ada pertanyaan atau mau diskusi dengan saya. Bisa Zoom di ini. Ya, Pak Siswanto. Ya, Pak Badawi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Pul. Di rumah saja ini. Pak Badawi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Pul. Di rumah saja. Saya bisa matikan. Iya. Pak Badawi di Kediri nih. Nggih, di Kediri keras. Biasa gabung dengan di NSA Tulungagung juga. Oh iya. Kemarin Mbah Bejo ke sana hadir nggak? Nggih, hadir. Nggih. Sempat ngobrol dengan Mbah Bejo? Nggih, sempat. Sambil Saya jawab. sana siangnya itu, sempat malamnya nggak bisa, hujan deras, akhirnya saya siang ketemu sama Mbah Bejo. Terus hari malam minggunya Mbah Bejo ke Kediri, saya juga ke Kediri, ke Mbah Yayin itu. Sampai hampir subuh. Oh, hampir subuh ya. Iya. Ini ada Pak Siswanto. Pak Siswanto di mana Pak Siswanto? Lokasi? Saya di Purwodadi, Pak. Oh, di Purwodadi. Ya. Di kotanya ya, Pak? Kota Ya, Purwodadi, di kotanya. di Grobogan. Ya, belakang SMA 1. Belakang SMA 1. SMA 1 itu... Depan luas. Gimana, Pak? Mana? Oh iya, belakang SMA 1. Ya. Pak mau tanya, Pak. Monggo, Pak. Pak Pur kan mengajarkan zikirnya hu Allah. Ya. Kalau selain hu Allah boleh nggak, Pak? Boleh, Sepenting Pak. sadar Allah. Boleh. Boleh. Yang Bapak paling abdul apa, Pak? Zikirnya. Paling afdol itu tergantung ya, Pak ya. Oh, gitu. Iya, Bapak misalnya kan bisa bisa diganti dengan Asmaul Husna. Ya. Ya, Rahman, ya Rohim gitu. Nah, itu kan punya makna masing-masing, Bapak. Oh. Nah, sehingga boleh diganti apapun boleh. Mau diganti ya Rozak juga boleh. Ya Kowi ya juga boleh. Jadi monggo.
Yang penting sadar Allah tadi, dan Hmm. kalau bisa memang seiring dengan keluar masuknya nafas. Hmm. Misalnya nafas masuk subhanallah, nafas keluar alhamdulillah, ya enggak apa-apa, Pak. Hmm. Ya, Ya, ya. tergantung aja mau. Kadang-kadang ada yang senang dengan subhanallah sama alhamdulillah. Hmm. Ada yang senang hu Allah, ada yang cocok dengan Asmaul Husna, itu Hmm. tergantung. Kalau apa kan gini, kalau misalnya pakai hu Allah, kenapa pakai hu Allah itu kan Hmm. ismul adzam ya Pak ya. Jadi ismu dzat. Jadi itu intinya. Jadi ada inti, jadi ada zat, sifat dan af'al. Hmm. Zat itu hu Allah, sifat itu ya Rahman, ya Rahim, af'al itu perbuatan-perbuatan Allah itu. Nah, karena kita zikirnya kenapa hu Allah itu karena inti, saripatinya di situ, Pak. Huwa Allah. Huwallahu ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul qudus salamul mu'min, seterusnya. Tapi diawali dengan huwallah. Huwa Allah, hu Allah. Itu kenapa saya menganjurkan untuk basic. Ya, basicnya itu hu Allah. Tapi kalau mau digunakan untuk yang khusus, karena kalau dalam Islam itu mau berdoa dengan menggunakan asmanya itu bagus, dengan asma Allah. Misalnya saya pengen rezeki, berdoa Ya, dengan Rozak. nama Allah ya Rozak. Saya ingin tenang hati saya, ya Latif. Nah, gitulah. Monggo saja nanti. Terus tanya lagi Pak, misalnya dalam lafaz zikir Allah itu napas masuk dan keluar, satu lafaz misalnya ya Rozak tarik, ya Rozak keluar, boleh nggak Pak? Boleh saja Pak, cuma kalau frasenya itu terlalu panjang nanti nggak seirama dengan nafas. Jadi sebaiknya satu nafas itu ya frase pendek saja, ya Allah gitu, atau ya Rahman. Nanti lain lagi ya Rohim. Nafas ketiga ya Malik. Itu boleh Pak. Jadi sebaiknya satu nafas pilih frase yang pendek. Misalnya istighfar itu enggak saya rekomendasi pakai nafas, pakai tasbih aja. Misalnya astagfirullahaladzim, wah itu kepanjangan. Enggak usah pakai nafas kalau itu, pakai tasbih. Itu lebih sesuai. Ya gitu Pak. Pak Sis. Nah, di dalam zikir-zikir itu kan biasanya zikir yang paling afdol itu adalah la ilaha illallah Pak. Kalau saya mengamalkan la ilaha illallah boleh nggak Pak? Pas masuk la ilaha illallah, keluar la ilaha illallah. Boleh Pak. Boleh, bagus Pak itu Pak. Cuma kalau dikombinasi nafas jadi nggak sesuai. Lebih baik pakai tasbih aja Pak, kalau panjang-panjang. Pakai tasbih atau nggak usah dihitung, pokoknya la ilaha illallah gitu, nggak usah ngikutin nafas. Kalau mau zikir la ilaha illallah. Biasanya saya itu sih Pak. Jadi kok saya mau berubah jadi Allah kok kurang mantap gitu loh. Ya, makanya kalau nggak mantap, Bapak pilih yang mantap saja. Mana yang mantap, itu yang diamalkan. Iya. Gitu. Ya. Santai, kalau dipikir nafas itu kan nafas itu alatnya toh Pak. Iya. Yang alat ya sesuai dengan penggunaannya Pak. Ya, kalau misalnya pisau untuk gergaji kan nggak cocok Pak. Pisau itu ya untuk rajang-rajang bawang, brambang. Sayur. Nah, kalau memang kalau
Kerajang Bambang, Kerajang Brambang pakai graji ya nggak cocok. Iya. Jadi pakainya tasbih, atau pakainya nafas, atau nggak dihitung sama sekali. Jadi lebih pas. Ji, Pak. Terus kemudian Pak, kalau di dalam perjalanan hidup Rasulullah itu kan beliau di dalam Wahira itu kan zikirnya la ilaha illallah ya Bapak, bukan hu Allah. Kalau menurut Bapak Setia Purwanto bagaimana? Ya, nggak masalah toh Pak, zikirnya apa saja. Ya zikir ya Rahman ya boleh. Oh. Kan situasional ya Pak ya. Oh Kalau iya. Bapak pas ada waktu agak ini ya pakai la ilaha illallah. Atau Bapak mantapnya pakai la ilaha illallah ya la ilaha illallah aja. Mana yang Bapak mantepi gitu. Nggih, ngaten Pak. Nggih. Kalau orang Jawa itu kan biasanya Pak, ngeningke itu sing paling abdul itu sampai berapa menit Pak? Ngeningke. Yang dikir itu dah, dikir Allah atau la ilaha illallah. Oh, ini orang Jawa apa dikir nafas? Nah orang Jawa kan semedi tuh Pak. Nggih. Enggak, yang ditanyakan Bapak ini orang Jawa apa yang dikir nafas? Yang semedi apa yang dikir nafas? Yang semedi kan itu hampir sama atau mirip. Oh lain Pak. Oh lain. Lain, itu kejawen. Kalau dikir nafas bukan kejawen. Enggak ada unsur Jawanya. Karena yang dipakai kesadaran. Islam. Enggak ada orang kejawen itu Allah sadar Allah itu enggak ada. Kalau Islam memang Allah basicnya itu Allah sama sadar Allah. Kejawen kan nanti kecampur-campur biasanya. Pakai sesajen. Jadi monggo silakan bagi Bapak Ibu yang apa-apa yang ya Pak Badawi, monggo kalau mau ikut ini diskusi menjawab silahkan. Ya, terima kasih Pak. Kasih mikir-mikir sih. Mikir-mikir sih. Ya. Ini ada di mana? Di Facebook saya live kan ini. Ada yang chat. Kalau zikir Allah itu zikir Allah dikombinasi dengan puasa boleh nggak Pak? Oh bagus Pak. Puasa Senin Kemis apa puasa Daud apa puasa itu 3 hari di tengah-tengah itu. Bagus Pak. Kalau ajaran mutih ada enggak Pak itu Pak di Islam? Ya pokoknya puasa gitu aja Pak, perkara yang dimakan yang putih-putih ya enggak apa-apa toh Pak. Yang penting itu bukanya itu maghrib itu buka itu. Sebelum subuh ya wis poso mulai gitu. Perkara yang diminum air putih sama nasi putih ya enggak apa-apa toh. Enggak ada larangan. Apa ada dilarang puasa dengan nasi putih saja? Kan enggak ada dilarang. Sesuatu yang tidak dilarang itu berarti boleh. Oh, enak kan? Sesuatu yang tidak dilarang itu berarti boleh. Gitu. Wah, ini ada Pak Panji, Pak Poyo. Monggo Pak Poyo. Ada siapa lagi tadi ya? Yusuf keluar ya. Ya ini saya fasilitasi dengan Zoom untuk ngobrol siapapun boleh, tidak harus saya loh ya.
Misalnya Pak Badawi, A.A. Yusuf mau menyampaikan sesuatu, boleh-boleh saja. Tapi ya jangan keluar dari konsep sadar Allah. Nanti enggak bahas Jokowi barang nggak ada hubungannya dengan sini. Ya kan? Bahas sadar Allah saja. Nggih, Pak Poyo nggih. Pak Poyo di mana ini Pak Poyo? Hah? Ini saya tak nyebarin informasi ini dulu ya Bapak Ibu. Kalau waktu zikirnya itu yang paling abdul di waktu apa, Pak? Oh, afdol. Sebenarnya semuanya afdol ya Pak. Cuma biasanya yang paling nyaman itu setelah sholat Pak. Setelah sholat, terutama sholat maghrib sama sholat subuh. Tapi kalau mau dipakai setelah tahajud ya bagus saja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau rutinitas yang Pak Pur lakukan? Saya biasanya habis maghrib sama habis subuh, Pak. Tapi kadang-kadang ya habis sholat gitu. Kadang-kadang pas duduk-duduk santai gitu, nggak ngapa-ngapain, ya sudah duduk dikir nafas. Gitu. Bapak sudah ikut lama, DN? Ya, ngikuti lama Pak dari grup Bapak ini. Kalau dari Purwodadi Pak Heru Pak ya, ada toh? Yang lama itu Pak Bambang. Pak Bambang. Heru saya lupa saya. Pak Bambang itu yang. A, silakan A. A, silakan. Ya udah. Assalamualaikum Pak Sigit. Assalamualaikum Pak Sigit. Salam. Ya. Pak Sis jarang ke Solo ya Pak Sis ya? Jarang Pak, apalagi pandemi ini. Pak Badawi juga jarang ke Solo? Main-main ke Solo? Baru sekali dulu sama Kiluran. Ya nanti sawah kapan-kapan. Iya Pak. Ya. Yusuf di mana Yusuf nih? Posisi A Yusuf di mana? Sob. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana ini? Di Depok, Pak. Masa. Malah. Bukan, di tempatnya Bu Enden ini. Oh, iya. Emang ada acara di situ? Enggak. Jadi ada acara di situ. Saya ini kan kemarin diamanahi ruko di sini. Amanahi ruko 2 lantai. Itu usaha, Pak Pur. Jalankan amanah. Oh, iya. Ji. Niku sing diceritakan jenengan itu nyata. Yang apa? Ya pokoknya
apa yang dilakukan karena Allah itu ya nyata, jalani amanahnya udah nggak usah dicari-cari, nonton Pak Pur, datang sendiri semuanya. Masya Allah. Nah, niatnya ikhlas. Oke. Alhamdulillah. Ya. Nah, kemarin dari Pandeglang itu ada Prawita. Pak Arif, Pak Pur. Mana Pak Arif? Enggak, kemarin saya silaturahmi ke tempat beliau. Kang Arif ini di sana mau mengembangkan dakwah sadar Allah dan SA, mau bikin majelis. Oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Adi. Iya, Pak. Monggo Pak Adi. Iya. Ada Pak Sis, ada Pak Sigit, ada Pak Badawi, ada Yusuf. Iya. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Ngobrol-ngobrol di pendopo. Enak Pak Muflis. Backgroundnya bisa begitu Pak Pur, bagus itu Pak Pur. Pakai anu. Bisa kan background, tinggal milih background loh. Ya Pak Pur. Oh, main dipoto dhisik. Iya. Rumahnya difoto dulu, jadikan background, nah bisa. Iya. Atau foto istri kita ditarik di belakang sini juga bisa. Ya Pak Adi. Foto istri itu loh Pak Adi. Taruh belakang sini. Ya. Ini. Tapi ini laptop saya. Gimana? Kalau virtual background ini mesti di laptop ya Pak? Ini saya pakai komputer. Ya. Kalau di HP itu nggak bisa open kalau nggak salah. Ya, ini ada Bu Nurmala. Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak Muklis, suaranya dikeluarkan Pak Muklis. Assalamualaikum Pak semuanya. Waalaikumsalam. Bang Muklis. Kang Ucup. Pak Ade. Tapi Kang Ucup. Siap. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Monggo silakan kalau mau ini diskusi tentang sadar Allah. Bisa ceritalah tentang ini gitu. Iya, Pak. Ini saya sedikit sharing. Ternyata ya, dengan seiringnya waktu perjalanan tentang sadar Allah ini, sungguhnya kalau sudah memang duduk kesadaran itu menyadari Allah, ya secara otomatis gitu kan, sikap kita itu pasti 3T, perbuatan kita pasti ATP, dan di saat menjalankan ATP-nya itu pasti 3S ngonten. Lemes. Sebetulnya yang saya rasakan itu satu kesatuan ya Pak Pur. Halo? Bentar. Tadi Yusuf. Ada suara-suara ini. Suara-suara. Oh iya. Bentar. Bang Muklis ini cuma foto doang. Suaranya. Wajahnya Bang Muklis nggak keluar ya. Lagi di tempat kerja. Oh. Iya. Pesertanya ada banyak nih. Ada Pak Supono. Apa kabar Pak Supono?
Pak Siswanto, Pono. Pono. Bu Sekanti, Pekanbaru, Pak Dirul Wahid. Saya. Oh ya Allah. Bentar. Ini nggak ada suaranya toh. Coba ini di mute, di unmute. Cerita Kak. Ji, itu seiring perjalanan waktu, Pak Pur. Tadi gimana tadi? Tadi terputus. Ya, seiring perjalanan waktu, setelah mempelajari semua materi dari Padepokan Patrap yang jenengan ajarkan itu, ternyata dalam aplikasi kehidupan itu sebenarnya kalau sudah benar-benar sadar Allah itu secara otomatis sikapnya itu 3T, perilakunya ATP, dan di saat menjalankan ATP-nya itu 3S, ngonten. Kalau saya yang rasakan, ngonten, jadi ternyata sadar Allah itu kunci utamanya harus duduk dulu, benar-benar menyadari Allah, sehingga yang 3 itu menjadi satu kesatuan dalam kehidupan nyata, ngonten, Pak. Yang saya alami, ngonten. Jadi kalau hanya sekedar dipahami separuh-separuh itu malah jadi bingung, Pak. Banyak yang nanya, ATP saya apa ya? ATP saya apa ya? Nah, itu lagi piye saya bilang. Takon ATP-nya apa? Terus masalah menerima, bersyukur dan yakin itu kalau satu-satu dan bukan pakai kesadaran itu, Pak, jadi malah beban juga kayaknya. Disuruh nerima malah nggak mau nerima. Disuruh bersyukur malah nggak mau bersyukur. Disuruh yakin malah nggak mau yakin gitu. Jadi ternyata kalau belum pakai kesadaran, ngonten, Pak. Yang saya alami, ngonten. Gini, kesadaran itu sadar Allah. Ji. Kalau dia nggak mau nerima, meskipun sadar, ya tetap nggak bisa nerima, bukan otomatis. Jadi setelah sadar, itu harus sengaja menerima. Harus sengaja mensyukuri. Jadi aktif menerima dan aktif bersyukur. Kalau nggak bisa otomatis. Orang yang sadar Allah, belum tentu dia menerima. Oh, mantan. Saya pikir gini, Pak Pur, kalau udah kesadarannya benar duduk sadar Allah, otomatis bisa menerima ketentuan Allah gitu, mensyukuri ketentuan Allah dan yakin kepada pertolongan Allah, mantan. Oh, belum. Kalau nggak niat. Ada kok orang yang sadar Allah tapi nggak nerimo, itu masih banyak. Ya, akeh ngono. Oh, katanya sadar Allah aja protes. Gitu. Allah. Katanya sadar Allah masih mengeluh, itu masih banyak. Jadi karena memang dia sadar Allah tapi belum menerima. Makanya 2 kata kuncinya di mindfulness itu sadar dan menerima. Menerima. Nah, itu. Nah, kalau sudah itu harus mau menjalankan perintah, action, tindakan, melakukan. Misalnya orang lapar, di depan ada makanan, itu ya tangannya langsung ambil tindakan untuk makan, atau haus ya ambil tindakan untuk minum, untuk mengambil minuman. Bukan setelah sadar, haus, aku sudah sadar, nggak perlu minum. Nanti kan minum datang sendiri, datang dari mana? Nah, enggak maksud tangan kita harus melangkah gini. Ya, maksud saya itu dalam melakukannya itu dalam kesadaran, menyadari, ngonten, menyadari dimampukan Allah, menyadari. Nah, sinyal, Pak. Sinyal. Oke. Putus-putus, Silakan.
Ya maksud saya gini Pak Pur. Nggak dengar. Ah? Ya, halo. Oh, Udah nyambung belum? Bapak kalau iya. Ah, udah. Udah. Ya, Ya udah. maksud saya itu gini Pak Pur. Tak kala kesadaran ini kan aktif ya, aktif menyadari Allah gitu. Tak kala tanda hausnya ini kan gitu, ada amanahnya kan tubuh, tandanya haus, perintahnya kan minum. Tapi dalam menjalankan perintah ini penuh dengan kesadaran dimampukan Allah kayak gitu Pak Pur. Jaminan Allah gitu. Menurut jenengan pripun itu Pak Pur? Gimana itu Pak Pur? Putus-putus ah. Ya, sudah. Bentar. Monggo yang lain dulu lah Pak Pur. Bagus Kak suaranya, A. Bagus. Bagus. Bagus gitu. Di Wah, sini jelas Pak Pur suaranya. Pak Ade mah bagus mulu lah. Enggak bagus kok, benar kok. Ya Atau gimana menurut Pak Ade itu Kang Ade? Pak Ade gimana dengan apa yang saya omongin tadi? Oh gitu. Ya intinya sih ya bahwa sadar Allah itu ya bukan dalam artian pasif, tapi juga dia memang sadar Allah dalam artian apa? Aktif, memang aktif. Nah, jadi nggak pasif tapi aktif. Aktifnya tapi dalam kesadaran menyadari dimampukan Allah, jaminan Allah. Mana Pak Ade? Ya kalau memang ada sih, kalau pengalaman saya juga kalau yang sudah lama-lama itu kan kalau sudah teraktivasi semua ya, artinya sadar Allahnya iya, kemudian 3T-nya ya sudah teraktivasi, kemudian ATP-nya juga, yaitu apa artinya? Ya apa? Kalau bahasa Sunda mah kayak ada keretak lah begitu tuh. Jadi, udah langsung. Jadi apa? Kalau lama-lama itu tidak lagi kita pakai memanggil-manggil lagi, tapi sudah tanpa huruf, tanpa suara begitu. Nah, memang betul. Cuman dalam arti kata gini loh. Maksudnya kan selama ini kan kita di prosesnya awalnya itu kan dalam pengenalan itu kan dengan menyebut ya kan, dengan memanggil kan gitu. Nah setelah lama-lama dalam proses kehidupan nyata kan itu kesadaran itu menyadari Allah itu sesungguhnya berhubungan dengan Allah itu tanpa ruang dan waktu gitu kan, setiap saat setiap waktu ya kan. Jadi enggak menghususkan gitu loh. Jadi sebenarnya pas begitu tak nyambung langsung gitu loh. Ya. Karena jadi, tak yang pertama itulah, tapi kalau udah tak yang kedua, ketiga itu biasanya ya intervensi yang lain pasti masuk gitu. Karena contohnya adalah kayak saya sering sekali gitu ya. Kadang lagi lewat nih ketemu sama orang gitu ya. Saya mau ngasih nih ya gitu. Tapi nanti kan pasti saya putar ini ketemu lagi. Begitu balik itu udah nggak ada orangnya. Jadi memang mesti pada tak pertama itu. Iya, memang tak pertama itu dalam arti kata kan ini kan kita gunakan kesadaran bukan pikiran ya. Kalau misalkan pakai pikiran mesti kan mikir berulang-ulang tuh. Ada apa? Pertimbangan kan lah. Tapi kalau pakai kesadaran itu kayaknya tak langsung aja gitu. Jadi nggak mikir capek, nggak mikir ini, nggak mikir itu, tapi dia berbuat dengan kesadaran dalam bimbingan Allah tadi gitu loh. Iya memang begitu. Artinya apa? Tidak terlalu terbebani oleh logika lah begitu. Jalan gitu. Tapi juga memang nanti harus ada balancing kontrolnya juga begitu. Iya. Kalau memang ini tapi tidak sesuai begitu dilaksanakan, karena juga memang ya kan ilham juga kan agak ada dua kan, ilham baik dan ilham tidak baik kan itu. Jadi tetap aja harus ada filternya juga sih. Jangan sampai jerumus. Ya memang semakin lama semakin halus pada yang saya rasakan pun begitu. Betul, semakin halus karena semakin tipis. Halus banget ya, yang mungkin yang dikatakan jembatan Shirathul Mustaqim tuh
sebenarnya lintasan-lintasan dalam hati ini kita bengkok dikit aja, istilahnya berpaling dikit aja ke selain Allah itu udah berasa banget itu nyemplungnya gitu loh. Iya. Ya, mentoknya itu terasa banget itu. Wah, ini udah lari lagi nih, udah menduakan lagi nih. Oh, ini udah begini lagi. Jadi benar-benar ada penyaksian gitu. Si jiwa itu menyaksikan kalau memang sudah teraktivasi dan sudah disadarkan oleh Allah gitu. Tapi makanya itulah kalau menurut hemat saya sih yang terpenting lah waktu kita belajar itu di 1 dan 2 itu kita mengenal diri dan mengenal Allah. Kalau sudah di fondasinya itu kita kuat, ke atasnya itu. Tapi kalau di bawahnya 1-2-nya blegedes, ke atasnya itu blegedes. Makanya fondasinya itu di 1-2 kalau menurut saya itu. Karena kalau di 3 itu kan sudah berkomunikasi, keempat udah nafi isbat. Sekarang kalau kita berkomunikasi dengan siapa kalau kita nggak kenal kan gitu. Makanya 1-2 itu fondasi di situ. Fondasi benar-benar bangunan, kalau nggak kuat di fondasinya ya rubuh. Ya itu makanya maknanya jangan sampai tertipu yang mengaku sebagai Allah itu. Nah, itu ternyata itu di dalam kehidupan nyata itu dialami Pak Ade. Hampir-hampiran ya kalau kitanya nggak benar-benar berserah atau menyadari Allah yang laisa kamitslihi itu, pas lagi mentok itu bisa ke bawah itu. Bisa terayu. Terayun-ayun sama rayuan. Nah, ya contoh kayak gini lah. Kalau kita pakai akal pikir ya kan selalu mengatakan kalau butuh uang harus bekerja sesuai dengan yang ada berkaitan dengan uang gitu loh maksudnya. Ya. Kayak dagang, kayak kuli, kayak pokoknya yang berkaitan Manon. Iya, kita juga Kang Ucup. Kita ini sekarang makomnya di mana? Di tajrid apa di asbab? Kalau kita masih di asbab, kita yakin. Enggak gini Pak Ade maksud saya gini. Tapi tak kala menggunakan kesadaran gitu loh, menggunakan kesadaran ya kan. Tak kala memang kita butuh uang gitu. Jadi di saat menggunakan kesadaran, melakukan segala sesuatu itu dengan kesadaran. Contoh gini, saya nyapu majelis itu karenamu ya Allah. Dalam hati ini, saya nyapu karenamu ya Allah gitu kan. Saya ngepel karenamu ya Allah gitu. Nah, ternyata dengan kesadaran melakukan sesuatu itu didasari dengan iman takwa tadi, dan itu terbukti gitu loh, rezeki yang tanpa diduga-duga itu loh. Dan itu nyata itu langsung hari itu juga. Memang disitulah baru saya menyaksikan terpatahkannya gitu tadi. Harus mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan uang, ternyata tanpa mengerjakan sesuatu dengan berkaitan dengan uang pun, tapi didasari dengan landasan iman takwa tadi karena Allah gitu loh. Allah buktikan gitu loh. Selesai menjalankan pekerjaan itu, tiba-tiba ada yang transfer 700.000. Nah itu kan nyata bagi saya penyaksiannya gitu loh. Ya, tapi ya tetap aja apa yang kita kerjakan mesti ada amanahnya begitu. Iya, ya maksudnya gini loh. Saya keadaan nggak punya uang, paham kan ya? Kalau pakai akal pikir gitu, bukan pakai kesadaran nih, pakai akal pikir, berarti kan saya harus mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan ada hasilnya uang gitu loh, Pak. Paham nggak maksud saya? Ya. Nah, tapi tak kala menggunakan kesadaran gitu loh, menggunakan kesadaran yang bisa memberikan rezeki uang itu Allah. Tapi di saat setelah menyadari itu, kita ada action. Ada action dengan misalkan gini, amanahnya saya diamanahi majelis ini. Tandanya kotor, perintahnya saya sapu, tapi dalam kesadaran nyapunya itu menjalankan perintah Allah tadi, ngepelnya menjalankan perintah Allah gitu, bersih-bersihnya pokoknya. Setelah selesai itu gitu. Selesai. Tapi kalau nggak lama langsung ada yang telepon. Yang berkaitan dengan uang, yang bersangkutan tuh harus menyadari dulu begitu. Kalau belum sampai level itu, yang dibilangin Kang Ucup, jangan coba-coba seperti itu.
Oh Iya kan? iya, ini kan kita sharing pengalaman yang dialami ngoten Pak De. Nah, nggak artinya kan apa? Tidak semua orang seperti itu kan. Kalau kita sesama sudah satu frekuensi itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita berbicara secara orang banyak begitu, frekuensinya kan juga beda-beda ya Kang Ucup ya. Mungkin baru ada yang sampai bab asbab. Bab asbab dia masuk ke tajrid ya black tes. Iya kan? Ya pada ya. Intinya Pak. Ini Pak Ade, Pak Yusuf dan kawan-kawan semua, memang kita fokus belajar ya ke menjalankan amanah. Beberapa kali tulisan saya tentang amanah itu memang fokus kegiatan kita itu tidak untuk mencari uang. Apalagi tulisan saya tadi pagi ya, mencari uang malah dijauhi uang tadi. Ya, jadi mari sama-sama kita belajar untuk amanah. Jadi amanah nanti kan sebenarnya kita untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita, ya. Karena kita yang mungkin dari makom asbab itu harus belajar untuk makom tajrid. Nah, kalau kita sudah di makom tajrid, bagaimana kita bisa memotivasi teman-teman itu untuk di makom asbab, kita memotivasi teman yang masih di makom asbab. Sebenarnya makom asbab dan makom tajrid itu kan, kalau makom asbab itu dia kerja cari duit. Ya. Tapi kalau makom tajrid dia kerja untuk menjalankan amanah. Itu saja bedanya gitu loh. Jadi saya tanya ke bapak-bapak kerja itu cari duit apa menjalankan amanah Allah? Kalau jawabannya cari duit, berarti makomnya apa? Asbab. Tapi kalau bapak bekerja itu untuk menjalankan amanah, berarti makomnya apa? Tajrid. Aku nggak kerja, aku nggak cari duit, duit datang sendiri. Ya itu bahasa. Ya Allah, sama. Pak Pur. Ibu kan setiap bulan dapat duit, berarti makomnya tajrid ya Pak ya? Ibu itu dari suaminya dapat uang. Oh bukan itu Pak. Jadi yang saya maksud ya sekarang gini, kalau istri, ibu itu nyuci baju, kemudian bersihin rumah, tujuannya apa? Menjalankan amanah. Berarti makomnya apa? Tajrid. Ibu ini nyuci pakaian, bersihin rumah, tujuannya apa? Agar digaji sama bapak. Agar diberi uang sama suami. Berarti makomnya apa? Asbab. Jadi gampang aja Pak, makom asbab dan makom tajrid itu bedainnya itu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ade, Yusuf. Teman-teman yang lain mana nih suaranya? Ada Pak Dalimin. Dari mana? Dari Mekah. Ada gambarnya Mekah. Yang penting ya, juga Pak ya Pak. Ada Pak Muklis. Ya? Ya Pak, kalau pesan itu kan banyaknya itu kan mengenai why-nya, kenapa kita penting harus beramanah dan sebagainya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya kadang-kadang itu kan setelah kita tahu bagaimana cara kita mengimplementasikannya itu kan begitu ya Pak ya. Kayak itu yang tulisan tadi pagi ya gitu. Dan untuk dia menjadi suatu habit ataupun kebiasaan kan kita harus tahu how to-nya begitu ya Pak ya. Saya kira how to-nya itu yang juga harus disampaikan bahwa ini caranya harus seperti ini. Tapi kalau sudah mau aplikasinya nanti kan tergantung daripada individunya. Tapi secara pattern-nya juga sudah ada. Oh harus melakukan ini. Nah, diserahkan kepada masing-masing. Disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan barangkali begitu ya Pak. Iya.
di amanah itu sebenarnya Y. Ya. ATP, amanah tanda perintah. Ya. Y-nya apa? Y-nya amanah. Amanahmu apa? Kenapa kamu melakukan ini? Amanahmu itu apa? Jadi Y. Ya. Y itu mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Harus jelas. Ya, kadang-kadang kita nggak jelas. Amanahnya apa? Bu. Lah kok ini ngapa kowe? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu harus jelas. Sekarang mulai kita mengkonsep hidup kita itu dengan alasan yang jelas. Misalnya, kenapa kamu berzikir nafas? Nah, amanahnya itu apa? Oh, amanahnya saya sebagai hamba Allah. Tandanya apa? Saya diperintahkan untuk menyadari Allah. Perintahnya apa? Ya, belajar sadar dengan zikir nafas. Itu kan jelas. Kamu kenapa belajar zikir nafas? Amanahnya apa? Amanahnya diri. Tandanya apa? Enggak sakti. Perintahnya apa? Belajar zikir nafas biar sakti. Aneh-aneh. Nah, itu ya. Orang kan lain-lain. Makanya kita Y itu selalu di ketok. Catat. Ketok. Ketok. Di catatan rencana harian amanah itu kan. Jadi goib lah hilang. Ya, rencana amanah tanda perintah. Jadi ada amanahnya. Amanahnya apa Y-nya? How to itu bagaimana? Bagaimana itu mulai membuat perencanaan. Dasarnya apa? Bikin how to-nya itu. Dasarnya ya dari tanda. Jadi kalau ditanya, kenapa caranya seperti ini? Loh, tandanya ini. Kenapa Anda melakukan zikir nafas? Tandanya apa? Oh, karena sudah terprogram, sudah terkurikulum, sudah banyak yang membuktikan, berarti terpercaya ini. Sanatnya jelas, Pak. Aduh, sanat. Itu, Pak. Sanatnya nyambung. Sanatnya jelas. Nyambung Nyambung ke Rasulullah. Ya, ini sangat jelas gitu. Jadi saya mantap dengan zikir nafas itu. Jadi why, how itu harus jelas ya Pak Ade ya. Why, how, mengapa, bagaimana, mengapa. Makanya Bapak Ibu yang mengajarkan zikir nafas atau mengajarkan konsep sadar Allah di kawan-kawan itu nggak usah banyak menjelaskan, cukup ditanya aja. Jangan banyak menjelaskan. Kita banyak bertanya dan menjadi pendengar. Masalah. Ya, itu yang konsep yang saya lakukan. Sekarang saya tak tanya. Tadi ada diskusi di WA. Tanya, apa bedanya Allah dengan la ilaha illallah? Ya kan tanya, enggak apa-apa. Ya tak tanya lagi, tak tanya balik. Yang mau dibedakan apa? Mikir dia. Aduh, ditakoni. Yang mau dibedakan apa dari Allah dan la ilaha illallah? Tambah mumet. Nah, kan dia bisa menjawab sendiri akhirnya. Katanya zikir tertinggi itu la ilaha illallah. Ah, iya, betul itu. Nah, jawab sendiri kan? Kalau kita yang menjelaskan nanti jadi debat. Mending pakai sistem coaching. Kita tanya, mendengarkan. Tanya, kita dengarkan. Gitu aja terus. Nanti saya paham sendiri kok. Ya, itu juga untuk menghindari agar kita itu tidak dijebak sama penanya. Kan banyak penanya yang ngetes kita. Oh, sampai di mana ini ilmunya Pak? Nah, sampai mana ini ilmunya nih? Sampai di mana ilmunya Pak? Tapi kan Pak Pur, lama-lama juga Pak Pur juga paham kan sebenarnya Pak. Ini frekuensi yang menanya ini frekuensi bertanya mau ngetes atau bertanya memang tidak tahu yang memerlukan jawaban kan gitu. Lama-lama kita ada paham juga pertanyaan-pertanyaan itu Pak. Tapi kan kita nggak boleh ini Pak,
ngetes ya. Ya kan nggak boleh gitu, Pak. Makanya kita tahu kalau dia ngetes itu hanya dalam hati saja, Pak. Oh, ini ngetes. Ya, saya sudah hafal toh, Pak. Pak ya, Pak ya. Ngadepi jamaah Indonesia kan sudah hafal. Tipe-tipe pengetes itu hafal, Pak. Hafal, jebon-jebon. Tipe-tipe jebakan Batman. Makanya saya tanya lagi aja, ngapain? Tanya balik. Kecuali dia tanyanya itu betul-betul tanya. Betul-betul Tanya yang murni tanya nggak tahu. Tapi kalau tanya ngetes, ya biasanya sifatnya membanding-bandingkan. Nah itu biasanya saya tanya balik. Nah karena memang dengan kita bertanya itu lebih efektif kok. Artinya apa? Meskipun kita itu sudah paham sampai 10, tapi kalau yang bertanya itu pahamnya baru 2, ya kita nggak bisa memaksakan 10 itu. Iya. Ya kan? Oh, mulutnya aja segini, Pak. Jadi segini, Pak. Ya nggak bisa. Iya. Ya tergantung. Dia bisa menerima, makanya saya tanya dulu. Oh, ini pahamnya sampai sini. Ya saya tidak harus naik. Saya sesuai dengan bahasa yang dia terima. Ya saya nggak mau, saya nggak menggunakan bahasa saya. Nanti jadinya mangkel, Pak. Ramudeng-mudeng. Ya Allah. Ya ramudeng-mudeng ya. Kesel. Bodoh wae. Itu kesalahan kita, Pak. Iya. Kesalahan kita dalam menjelaskan. Karena komunikasi itu terjadinya miskomunikasi itu karena kesalahan kita di dalam berkomunikasi. Memilih kata, diksi kalimat itu salah. Makanya tanya aja. Tanya, nanti kita baca, oh dia sampai sini. Kita tanya lagi, oh dia sampai sini. Kita tinggal ikuti aja. Tek, selak, tek, 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 gitu. Atau dari awalnya juga bisa kita melakukan Pak, pertanyaan. Apa yang saudara ketahui? Kalau secara dari audiensnya itu hanya sampai di situ, ya segitu aja yang kita jelaskan gitu, Pak. Jangan jangan lebih, karena kalau lebih juga nanti juga sayang juga Pak. Iya. Oh iya. Ya makanya ditanya itu, Pak. Ya. Kita tanya, dia menjawab. Oh segini. Kita tanya lagi. Menanya itu sebenarnya kita tuh mengarahkan dia. Ya, Pak. Misalnya saya tanya, nama Anda siapa? Berarti mengarahkan ke nama Anda. Nah, Anda belajar dikit napas dari mana? Nah, kan tanya, berarti mengarahkan Anda dapat dikit napas dari mana? Anda sampai di pemahaman apa? Misalnya ada orang tanya, Pak, kok saya dikir napas itu kok tiba-tiba tubuh saya hilang ya, Pak? Kan gitu ya. Bisa tanya dulu, Anda di level berapa mengalami hilang tubuh itu? Waduh, maksudnya level itu apa, Pak? Wah, berarti Anda belum belajar kurikulum di NSA. Dikir napas pelajari dulu, sehingga saya bisa menjawab. Nah, akhirnya kan dia belajar. Level 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang orang nggak belajar level 1, 2, 3, 4, tiba-tiba tanya, wah, kok tiba-tiba tubuh saya hilang itu? Saya mengalami berapa mengalami itu? Wah, nggak tahu itu, Pak. Wah, ya saya nggak bisa jawab. Nah, akhirnya kan dia belajar. Itu kan biasanya, Pak, tahunya sedikit tapi dikembangkan begitu. Tahunya hanya sedikit, tapi dia dikembangkan gitu kemana-mana gitu. Dengar dibumbuin ya, Pak Dek. Akhirnya kejebak sendiri. Kebanyakan bumbu. Ya nggak apa-apa. Cuma kalau tanya ke saya itu harus sesuai dengan kurikulum yang saya buat. Bergurunya ke
guru A tanyanya ke saya, yo saya nggak paham. Nggak nyambung. Gitu Pak. Dia bergurunya ke syekh siapa, tanyanya ke saya nggak paham. Oh, itu dikira napas dari syekh ini Pak. Waduh ya tanya saja sama syekh itu. Nanti saya seperti ini tuh kan memang nggak bisa dibuat-buat. Iya betul Pak. Saya paham ya sesuai dengan teori saya toh Pak. Ya. Kalau saya harus menjawab dengan teorinya dikira napas, misalnya Dr. Ismail Kasim yang dari Malaysia itu kan saya juga nggak paham gimana ajarannya, masa saya menjawab nanti malah salah. Tapi kalau tanya Pak, di kenapa level 3 Pak Pur itu yang seperti apa? Oh tak jelas ke. Nah gitu. Jadi kita itu menjelaskan ke teman-teman itu sebenarnya kurikulumnya itu sudah ada Pak. Tinggal kita merujuk saja, merujuk yang sudah ada. Kan di YouTube ada, di Solo Spirit Islam ada, di grup ada. Oke, ini kok dari saya yang banyak ngomong. Pak Kasum, gimana kabarnya? Nanti ada Pak Fatullah juga, ada Pak Mukhlis ini yang dari Pontianak, Pak Kasum dari mana? Pasar Minggu ya? Pasar Minggu. Pak Fatullah dari Jember. Pak Kasum? Wah, Pak Kasum sinyalnya jelek kali ya. Pak Fatullah. Pak Fatullah, apa punya saya yang ini mandek ya? Iya, iya Pak. Oh iya. Nah, Sinyalnya kurang bagus. Sinyal kurang bagus. Ya. Baik. Ini ada pertanyaannya Pak. Posisi saat ini sekarang kan kita lagi ngobrol. Nah, posisi saat ngobrol ini apa kesadaran kita bisa terus on menyadari Allah? Itu bagaimana caranya? Untuk selalu on di saat posisi kita ngobrol begini, ada gelak, ada tawa, kadang ada bercandanya. Nah, ini untuk posisi on-nya ini kita bagaimana Pak Pur? Iya. Ini yang ngomong ini kan mulut, Pak. Yang mikir itu kan otak. Nah, yang sadar Allah itu kan jiwa kita. Kan beda-beda, Pak. Iya. Iya. Jadi yang ngomong ini mulut. Ini mulut. Yang mikir itu di sini nih. Ada yang ke Allah ini, Pak. Yang sadar Allah. Jadi saya bisa sadar Allah sambil ngomong, sambil mikir, sambil merasakan sesuatu. Karena memang beda apa? Beda instrumen, beda alat. Alat untuk ke Allah itu jiwa. Alat untuk mikir itu otak. Alat untuk melihat itu mata. Alat untuk ngomong itu mulut. Jadi beda-beda. Loh kok bisa gitu? Ya, dilatih aja, Pak. Dilatih memisahkan. Makanya dilatih mindfulness. Kita belajar menyadari pikiran dan menyadari perasaan. Nanti lama-lama tahu, oh bedanya pikiran dan kesadaran itu ini tuh. Gitu. Nah, iya Pak. Ya. Soalnya yang saya alami sementara ini, ya posisi itu, jiwa itu masih posisi menyadari yang di jasad ini. Kayak pikiran, perasaan. Nah, untuk dinaikkan, Pak. Oh, gitu ya. Itu, Pak. Dinaikkan aja. Biar mikir sendiri, nggak usah disadari kalau sudah mikir gini, Pak. Kecuali memang kita sengaja untuk menyadari pikiran. Tapi kan sebenarnya kita dibawa aja ke Allah. Nanti ini mikir sendiri, Pak. Ini ngomong sendiri. Iya. Itu yang coba aja. Iya. Karena ini sudah mikir sendiri, Pak. Bisanya ngomong kan karena ini, Pak. Lah kalau sudah mikir sendiri ini ke Allah. Justru ketika kita ke Allah,
pikiran tertuntun. Otomatis ucapan tertuntun, perasaan tertuntun. Itu kita Iya, makanya pentingnya sadar Allah. Ya, alhamdulillah untuk hal itu sering mengalami tiap harinya. Memang saya sengajakan untuk melatih itu. Namun yang terjadi ini ya seringkali masih ini jiwa menyadari jasad itu masih yang untuk naiknya ini masih naik turun. Naik turun. Ya, sadar Allah, Pak. Iya. Dibuat sadar Allah aja. Sadar Allah. Saya biasanya gitu. Untuk bisa mengenal jiwa, saya harus sadar Allah. Baik, Pak Mukhlis. Silakan. Siapa? Pontianak. Masih proses dari menerima. Sekarang lagi juga masih belajar, Pak. Apa? Nggak masuk belajar? Masih proses, Pak. Masih proses belajar nih. Bahkan sekarang juga masih belajar menerima Allah. Apa yang diperbuat Allah ke Pak Pur, Bang Yusuf, ke semuanya lah. Begitu, Pak. Semuanya belajar, Pak, sini, Pak. Semuanya proses belajar semua. Lebih saya maksimalkan. Ya. Kita berusaha untuk maksimal. Ya, Pak. Kita itu ya fluktuatif naik turun, tapi naik turunnya itu gradasinya ke atas itu. Naik turun ke bawah sampai nusuk gitu ya. balik lagi zaman jahiliyah. Naik turunnya ke atas. Baik. Kapur. Ya. Tapi ya Pak, kan semua sekarang kita ini masih belajar gitu ya. Ya kalau belajar terus ya kapan anunya. Yang penting juga selain belajar kita do-nya itu mencobanya itu loh Pak. Kalau tidak pernah mencoba kita tidak akan pernah tahu gitu. Kemudian kalau pernah kita mencoba berarti kita pernah mengalami. Oh seperti ini begini. Tanyakan kepada yang sudah lebih dahulu begitu. Karena mereka pasti sudah menjalani tahapan-tahapan ini. Tapi kalau kita selalu, saya ini masih belajar. Loh, kapan selesainya? Kapan naik kelasnya? Masa mau kelas 1 terus kan gitu ya Pak? Belajar itu mengalami juga belajar, Pak. Artinya kalau kita hanya dua kan. Itu ya, Pak. Proses belajar, proses melakukan. Iya, proses melakukannya begitu, Pak. Praktek. Kalau saya bilangnya aplikasi. Aplikasikan dari apa yang dipelajari. Jadi lanjut dari DN, 3T, ATP, 3S. Tahu-taunya jalanin amanahnya pengen bejo. Nggak bejo-bejo, kecewa. Ya mau instan ya. Kalau mau instan ya. Iya gitu Pak Ade kan dengar kisah yang diceritakan, maksudnya gini, pas Pak Pur menceritakan ATP kan gitu. Nah nanti kalau sudah ATP pasti bejo kan gitu. Ternyata kesadaran belum dipelajari, belum diaplikasikan, langsung ke situ, akhirnya melakukan ATP-nya itu bukan karena Allah tapi karena pengen bejo. Begitu dia lakukan nggak bejo-bejo, protes lagi. Jadi bejo. Adanya juga Mbah Bejo SA di Padepokan. Ya Allah, ya Rob. Jadi memang yang perlu kalau menurut saya yang perlu kita perhatikan juga sama-sama belajar itu ya. Outputnya itu belum tentu sama gitu. Jadi jangan kita melihat orang ini sama, kita pengen unsur kesadarannya begitu. Memang dalam proses pengaplikasian kesadaran, mendudukkan kesadaran itu kan saya masih ingat banget itu waktu
pertama kali Pak Pur itu kan bikin status di Facebook, pahami duduknya kesadaran. Lalu Allah perjalankan, saya ketemu Pak Pur di Padepokan. Lalu saya tanyakan langsung sama beliau kan, Pak Pur, maksudnya duduknya kesadaran itu seperti apa? Nah, jawaban beliau kan cuma laku sobat. Begitu aplikasi laku baru dipahamkan oleh Allah. Oh, duduknya kesadaran tuh di sini gitu, Pak Ade. Iya. Memang ternyata. Jangan terlalu banyak bertanya juga. Iya. Ternyata setelah dijalanin baru dipahamkan gitu. Gitu. Kalau nggak duduk soalnya ya itu tadi, nanti malah halusinasi, malah jadi hayalan, malah balik lagi ke harapan-harapan. Iya. Yang akhirnya nggak lillah gitu loh. Kalau nanya kalau sudah Kang Ucup, ya. Kalau nanya sama beliau kan paling juga dijawabnya ya lurus aja ke Allah kan begitu. itu paling awal itu paling awal. Itu. Kita udah kalau udah lurus aja ke Allah ya udah. Nggak usah nanya lagi. Tapi alhamdulillah Pak Ade dengan sikap beliau seperti itu, bukan ngalem ini Pak Pur ya. Dengan sikap beliau seperti itu memaksa diri saya untuk belajar gitu. Untuk memaksakan mengaplikasikan gitu. Ya iya sih ini sebenarnya gitu. Lah iyalah, masa disuapin terus. Nah, itu makanya. Allahu Akbar. Jadi benar-benar ibaratnya suruh nyemplung. Jangan tanggung-tanggung gitu. Nyemplung sekalian gitu, ibaratnya. Kan pertanyaannya kan panjang Kang Ucup. Pertanyaannya panjang gitu. Jawabannya lurus aja Allah gitu. Ya. Iya, emang betul itu Pak. Lurus Allah ini termasuk kata pemicu untuk kita di saat mengalami tiap harinya. Itu ketika ingat kata lurus Allah, nah itu muncul. Ya, lurus jadi tidak Allahnya menuhankan itu, Pak Pur. Kalau memang ada yang membelot, nanti diluruskan ke sana lagi. Termasuk kata pemicu itu. Ya, pemandu perjalanan ini. Beliau kan hanya sebatas mentor gitu Pak ya, atau coaching. Jadi ya tergantung kepada kitanya. Kalau kitanya ya. Mulai lagi ya. Aduh, Pade. Pak Baliut. Ya sebenarnya kadang-kadang kita ngebahas kesadaran jiwa dengan kesadaran jasad ini dalam aplikasi gitu ya. Itu memang sangat-sangat jelas banget gitu. Kalau memang kita saksikan dengan jiwa itu kadang-kadang kita masih tercampur ego, tercampur nafsu, tercampur pikiran, tercampur keilmuan gitu. Tapi kalau pakai kesadaran itu semua berfungsi tapi sesuai fungsinya gitu dalam bimbingan Allah gitu. Ya. Nah, itu yang saya saksikan gitu Pak Ade. Makanya juga ini kan. Iya. Ada betul. Tahapan-tahapannya begitu ya. Kita belajar ya harus sesuai di itu, nggak bisa loncat-loncat. Iya. Kenapa kita itu istilahnya merasa susah, merasa kok nggak ada perubahan belajar sadar Allah, kok nggak sadar-sadar. Nah itu kan sebenarnya prasangka-prasangka yang di dalam hati itu yang membuat akhirnya jadi memang susah gitu loh. Tapi tak kala kita menyadari rasa susah itu dari Allah, lalu kita cepat-cepat kembalikan kepada Allah, sehingga dibimbing gitu, dimudahkan gitu. Itu sih yang merasa susah siapa? Ya itu istilahnya kan sering gitu kita dengar gitu ya, kita dengar dari teman-teman yang belajar DNSA ini, kok saya susah banget sih katanya nggak naik level, nggak sadar-sadar, terus nggak paham-paham dan segala macam lah keluh kesahnya yang akhirnya
banyak yang depresi gitu, depresi dalam arti kala depresi dalam ketuhanan gitu. Dia udah nyari ke sono kemari nggak ketemu juga, akhirnya depresi. Depresi. Hei, ya ini nyelani sebentar, ada Pak Yuli nih dari Tulungagung. Oh, J. Kilurah. Kilurah nggak ada nih, yang ada Pak Yuli. Pak Yuli. Ya, Yulianto itu Kilurah bukan Pak? Bukan, Pak Lurah itu Pak Hendrik. Oh iya, Hendrik Yulianto ya. Sama Yuliantonya. Iya, sama Yuliantonya. Jing. Pak Yulianto. Oke. Siapa lagi nih? Baik. Ya. Sudah 1 jam lewat. Ya. Pripun Pak Pur? Ini kalau ngobrol gini sebetulnya enak Pak Pur. Rasa keterbukaan. Jadi gimana ya? Oh, yang selama ini dipelajari terus kita aplikasikan dalam kehidupan. Oh, hasilnya begini itu ternyata ya hampir sama dengan apa yang jenengan tuliskan, hampir sama dengan yang jenengan ungkapkan. Tapi dalam aplikasinya ya memang ada perbedaan dalam artinya ceritanya gitu. Tapi kemiripannya itu ya hampir sama dengan apa yang diceritakan jenengan. Iya. Ya, inilah untungnya kita sama-sama belajar. Ya kan? Artinya sama-sama belajar itu ya yang saya tuliskan itu yang saya alami. Kayaknya kemarin yang sedang saya pelajari ini kan gimana kita itu menyamakan frekuensi dengan keinginannya Allah. Ya kan agak keren kan? Menyamakan frekuensi dengan keinginannya Allah. Itu yang kemarin itu saya bilang, gimana? Kadang-kadang kan kita masih belum menyadari itu, tapi kita kalau begitu kesadarannya kita bawa ke situ, iya. Ya makna dari la haula itu kan sudah di situ Pak Pur. Udah nggak ada lagi keinginan diri kita. Tapi itu kan itu sebenarnya. Iya. Masya Allah, pokoknya ya, proses-proses kayak gitu. Misalnya gini lah, misalnya Yusuf ya. Yeah. Ya misalnya Yusuf itu menterapi orang. Yeah. Nah, kan jelas bahwa keinginan Allah itu menginginkan orang ini untuk sembuh, gitu loh. Yeah. Kalau nggak sembuh, nggak mungkin akan mendatangkan AA di situ. Yeah. AA di situ itu diberi amanah oleh Allah untuk menyembuhkan. Berarti apa? Keinginan Allah menyembuhkan orang itu. Ya samakan aja frekuensi AA dengan frekuensinya Allah. Ya Allah, keinginanmu adalah keinginanku. Ya sudah. Ya Allah, keinginanmu adalah keinginanku. Kan, ya memang gitu kan, Allah menginginkan kita itu takwa. Ya, saya bertakwa gitu loh. Kenapa kamu takwa? Karena Allah menginginkan saya ini takwa. Iya kan? Ya, saya punya anak, amanahnya anak. Ya. Allah menginginkan anak saya ini menjadi anak yang soleh. Kalau saya ditanya, Pak Pur, kenapa Pak Pur menginginkan anak Bapak itu menjadi anak yang soleh? Ya, karena Allah berkeinginan seperti itu kepada anak-anak saya. Siapa ya Kang Ucup. Jadi kalau bahasa lainnya mah selaras gitu, satu frekuensi itu selaras. Nah, selaras dengan keinginan Allah. Jadi,
Makanya harus sinkron. Kalau Nah, kasus itu sinkron. ada Pak Heru. Kalau nggak sinkron, empang bahaya ya. Jadi kalau kita mau berdoa juga kita berdoa yang sesuai dengan keinginan Allah begitu. Seperti kayak tadi anak soleh kan itu keinginan Allah, ya kita berdoa berdasarkan keinginan itu. Jangan kita main. Itu apa tembusnya. Iya, makanya kalau nggak menggunakan kesadaran itu kan pasti keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, mesti begitu terus. Makanya disesuaikan keinginan Allah. Iya, makanya kalau menggunakan kesadaran pasti sesuai gitu loh. Nah, menyingkronkannya itu antara lahir dan batin harus sinkron. Menggunakan kesadaran, menyadari Allah tadi. Nah, kalau udah sinkron, ini pasti sesuai. Tapi kalau belum sinkron ini, ya kan? Jiwanya ke Allah. Nah, ini jasadnya masih pengen ini, pengen itu, akhirnya terpatahkan kan? Contoh gini Pak Ade, maksudnya gini. Pak Ade mau jualan ini, mau usaha. Ini udah sesuai dengan keilmuannya nih. Pokoknya kalau dipakai ilmu ini pasti nanti hasilnya begini gitu kan. Untung misalkan banyak pembelinya. Tapi ternyata begitu Pak Ade terapkan, kenyataannya malah buntung. Nah, ini yang jadi masalah. Karena nggak sinkron tadi. Mantan Pak Ade? Ada yang bilang kan marketing langit ya kayak gitu. Nah, ya kemarin saya ngobrol sama owner pemilik rumah makan gratis itu, subhanallah, saya termotivasi dengan keyakinan beliau gitu Pak Ade. Jadi bikin klinik terapi gratisnya. Iya, jadi motivasinya itu bukan pengen seperti dia, bukan, tapi motivasi saya itu keyakinannya dia kepada Allah itu loh. Dia udah nggak mikir lagi gitu loh, tapi menjalankan, melakukan itu karena Allah gitu. Apa yang dilakukannya itu karena Allah. Sehingga Allah memberikan yang tanpa diduga-duga itu. Di luar nalar, tapi nyata gitu. Nyata semuanya. Jadi bukan menggunakan magnet uang, bukan menggunakan ini itu, bukan, tapi benar-benar dia iman takwa kepada Allah itu. Gitu loh. Dalam melakukannya itu di prosesnya kan dia dari awalnya kontrak nggak bisa bayar, tinggal motor satu dia jual, buka rumah makan gratis. Yang awalnya istrinya ketakutan nggak bisa istiqomah kan gitu. Nah, tapi dia punya keyakinan Allah bersama dia gitu loh. Pasti ditolong Allah. Masya Allah itu Pak Ade. Makanya ini Kang Ucup, kita kalau melihat sesuatu itu atau orang sukses dan apa, kita jangan metode cara itu bisa kita duplikasi Kang Ucup. Tapi metode dan cara yang kita duplikasi apakah berhasil? Enggak juga, karena kadang-kadang di situ ada yang namanya apa? Belief atau feeling itu nggak bisa diduplikasi begitu. Artinya betul. Pada saat tapi kalau dalam arti kata misalkan gini. Jadi ya kalau pada saat kita gimana? Inilah yang nggak bisa diduplikasi begitu. Jadi kita kalau metode caranya bisa harus begini, tapi hasilnya belum tentu sama nanti. Nah itu. Ya, tapi kalau saya yakini itu, tak kala memang sudah murni yakin Allah itu benar-benar diaplikasikan, ya nyata terbukti memang nggak meleset gitu, nggak meleset sedikit pun gitu, nggak sama dengan yang kita perbuat kayak tadi itu gitu, misalnya keyakinan dengan keilmuan tadi itu loh, ternyata meleset gitu loh Pak. Tapi kalau begitu dengan kesadaran meyakini Allah tadi itu janji Allah itu nyata, pasti gitu loh, nggak meleset sama sekali dan tidak akan ada kekecewaan gitu. Itu luar biasanya di situ. Tapi juga jangan dilupakan keilmuan itu juga penting gitu. Bagaimana cara kita melayani, bagaimana
gitu kan adanya di keilmuan gitu. Betul, makanya kalau menggunakan kesadaran, ilmu itu berfungsi sesuai fungsinya dalam bimbingan Allah gitu loh. Ya. Pikiran ini berfungsi sesuai fungsinya dalam bimbingan Allah. Nafsu ini berfungsi sesuai fungsinya dalam bimbingan Allah gitu. Nah itu loh Pak Ade maksudnya. Jadi enggak menghilangkan, enggak apa ya, dalam aplikasi itu semuanya berfungsi gitu loh. Ya, harus apa? Harus sesuai dengan anunya, fungsinya ya. Otak Ya, ada fungsi. Iya betul gitu loh. Maksudnya makanya dalam proses aplikasi kehidupan, nggak boleh, nafsu itu nggak bakalan hilang gitu, tetap ada. Nggak ada nafsu, nggak ada budak atau. Nah, ego pun ternyata nol ego itu bukan egonya nggak ada gitu loh. Tapi dipergunakan secara tapi digunakan sesuai fungsinya. Contoh misalkan ego keakuan, ditanya orang, ini istri siapa? Ya istri saya, masa istri Allah kan gitu. Kan di situ loh, maksudnya porsi-porsinya itu loh, ada fungsi-fungsinya itu tadi Pak De dalam aplikasi itu. Jadi begitu kita serahkan semua keilmuan, guru-guru, harta, apapun itu semua kita serahkan dalam aplikasi DN ini. DN kita berserah itu mendekat itu sampai nggak ada apa-apa itu kan. Nah ternyata begitu setelah selesai itu kan di dalam kehidupan sehari-hari itu dikembalikan lagi oleh Allah sesuai fungsinya masing-masing kalau kita menggunakan kesadaran gitu loh. Jadi bukan hilang. Bukan hilang. Di situ ya makanya itu ya pemahaman itu yang harus juga jalan gitu. Jadi tidak hanya bongkokan kalau begini enggak. Ya itu makanya ternyata memang Allah ngasih fasilitas yang luar biasa pada diri ini gitu loh. Iya, orang manusia itu adalah makhluk yang sempurna kok. Nah itu. Tapi kenapa kita itu masih merasa begini dan begitu, merasa kekurangan, merasa susah, merasa gini gitu. Nah, ternyata memang itu pun semua, ya kan kalau kita sadari itu udah kita lewati gitu. Hal seperti itu kita sudah melewati itu. Sehingga sampai duduknya menyadari ternyata ada fungsi-fungsinya, tapi fungsinya ini harus dalam bimbingan Allah. Atau kata lainnya dalam berserah kepada Allah gitu loh. Menggunakannya ini gitu. Jadi menggunakan pikiran tapi jiwanya ini dalam keberserahan kepada Allah sehingga pikirannya ini berfungsi dengan bimbingan Allah. Jiwanya menyaksikan ini. Pikirannya ini berfungsi dengan bimbingan Allah tadi. Jadi nggak ngaco lagi gitu loh, Pak. Iya. Nggak ngawur lagi. Saat ini saya lagi menggunakan fungsi telinga saya. Kenapa telinga ada 2? Karena harus banyak lebih mendengar daripada bacekot gitu. Ini enggak tahu. Saya pun jadi nyerocos begini ngobrol sama Pak De. Mohon maaf Pak Pur. Lanjut Pak Pur. Keenakan ya Allah. Ampun Abdi. Nah, Yusuf ini semangat. Iya. Terlalu semangat Pak Pur. Nanti perlu belajar mendengar. Iya. Kan kenapa telinga ini belajar mendengar. Ya. Karena kita lebih banyak juga mendengar. Di sini karena nggak ada yang mau bicara ya Yusuf yang bicara. Monggo gantian Pak Pur. Ya terima kasih Yusuf. Ininya pengalamannya ini bisa memvibrasi kita semua. Semoga keyakinan Yusuf ini yang terapi gratis ini memotivasi kita untuk dalam bekerja itu lillah. Ya, lillah itu tidak mengharap uang, tapi nanti insya Allah ya namanya lillah itu pastilah Allah akan memberikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik Bapak Ibu, Pak Heru, ada Pak Heru, ada Pak Suroto. Pak Suroto udah keluar lagi. Ada 13 Pak Yuli. Baik. Kalau tidak ada, saya. Pak Heru gimana Pak Heru? Wah, Pak Heru sinyalnya apa jelek ya?
Suaranya naik turun Pak Heru. Nggih Pak Pur, nyimak mawon kula remen Pak Pur. Namung malih kelingan zaman pelajaran riyen ingkang jenengan nate dawuh Pak Pur. Nggih. Pakai bahasa Indonesia. Ini ada Pak Muklis yang nggak paham loh. Pak Muklis Pontianak. Ya. Pak Heru, apa kabar Pak Heru? Mas Heru ini Gus Heru. Kipun kabar Gus? Oke. Baik. Bapak-bapak, saya kira cukup ya pertemuan malam ini. Nanti insya Allah kita kumpul-kumpul lagi. Ya, nggak usah lama-lama. Sedikit ngobrol ya. Yang penting kangennya udah terobati. Saya kangen sama Bapak dan Ibu. Dan kita bisa bertemu walaupun 1,5 jam, lumayan. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan kalau ada waktu. Ya gini-gini aja, improvisasi. Ya semoga silaturahmi ini memberi manfaat berkah untuk kita, untuk dunia dan akhirat kita. Dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, Pak Adib, Pak Yusuf, Pak Fatullah, dan kawan yang lain itu bisa memvibrasi. Amin. Terima kasih Pak. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.